Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ngapunten badhe tanglet wonten kata-kata mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Niku ingkang dipun wastani tiyang kados pundi? Mboten nggih? Nggih. Lah setunggal malih napa tah ingkang dipun wastani insanun kamil niku saged menuju dhateng makrifatullah napa ingkang kawastanan wahdatil wujud. Matur nuwun Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, kula nangletaken masalah ruh. Carane yok napa ndidik ruh niki? Padahal ruh niki goib. Kula semerep niki nggih. Kula niki nggih mboten semerep, ten ruh kula kiyambak niki mboten semerep. Napa sami? Napa sami kali ngeten Gus, istilah. Jiwaku iki tak didik supaya aku iki gak iri, jiwaku gak dengki, jiwaku gak sombong, jiwaku gak terus pokoknya penyakit hati niku Gus. Napa sami kali niku? Ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau hati itu terdidik ajaran dinu tauhid, tadi saya katakan substansinya tatkala itu diamalkan, hati atau ruh itu akan terbebaskan dari belenggunya nafsu. Dan juga untuk memberikan satu penerangan cahaya dalam hati untuk bisa makrifat Allah. Bapak Ibu, sebelum ruh ini mengenal, mengamalkan dengan istiqomah ajaran Rasulullah itu, sebelum ya, hati kita pasti akan muncul sifat-sifat celah. Imbas daripada wazuyyina linnasi hubbus syahawat boten napa-napa niku sponsor. Imbas dari nafsu yang menjadikan kita sebagai budai, ya, itu akan memunculkan dalam hati kita itu sifat-sifat celok. Imbas hati jikalau bercinta terhadap selain Allah, yang dalam Al-Quran disebut sebagai syahwatud dunya, maka bermuncullah sifat-sifat celok dalam hati kita seperti hasud, riya, takabur, sum'ah, iktimat, yang semuanya tak masukkan dalam satu wadah, namanya sifat keakuan hamba iku selalu kuat. Sifat basariah dalam hati kita itu kuat, atau bisa katakan ego. Pertanyaannya tadi, apakah kalau ruh ini sudah berzikir, melaksanakan ajaran Rasulullah itu, apakah bisa membumi hanguskan hal itu? Sifat betul. Yang tadinya jenengan boten kona'ah, akhirnya saged kona'ah. Yang tadinya Anda itu mang gampang amarah alias bludrek, ya, akhirnya gak gampang muncul itu. Yang tadinya sampean kali kula niki gampang hasud, ana tanggane tuku
kulkas mulai wis bingung. Rasan-rasane paling utak. Nyapa? Hatiku diajak tutuk gunung. Yuk, petok-petok ya. Iku duwe utangan. Maksud menanam nafsu, menanamkan hasud dalam hati kita. Itu pasti loh, Bu. Ning ati rumangsa aku luwe apik katimbang wong liya. Nafsu dalam hati kita muncul sifat aku luwe sugih timbang wong liya. Akhirnya muncul riya dan lain sebagainya. Itu akibat karena hati ini belum menerima ajaran Rasul. Tapi bila mana sudah menerima ajaran Rasulullah ini dan mengamalkan, pasti akan sedikit demi sedikit akan menghilangkan sifat-sifat tercela itu, Bu. Itu imbasnya nanti ada di situ, Pak. Lah apa zikirnya ruh itu? Apa? Bapak Ibu, ruh iku ya makhluk, jasad iku ya makhluk, sami. Tadi sudah saya katakan, Allah memberikan mata terhadap jasad itu untuk bertemu terhadap jasad atau sesama makhluk dohir, baik di muhadharah maupun di mukasafah. Ini sama-sama. Cara kula niki diparingi Allah meripat dohir iki kanggo ndelok ndise spidol. Cek gak keliru sing digawe nulis tutupe gelas. Akhirnya kula saged sosialisasi berinteraksi sesama makhluk ngenten iki. Jadi kula cek iso mbedakno si A si B si C, mergae mripat iki fungsine ana gunung. Kedua, Allah memberikan mata hati terhadap kita. Iku fungsinya bukan untuk berinteraksi bercinta terhadap selain Allah. Gak percaya? Kembali kepada waktu zaman azali jenengan kali kula. Zaman di mana jenengan kali kula durung belum muncul namanya jasad dereng. Itu namanya zaman azali. Zaman di mana dunia dan seisinya belum muncul. Disitulah ada Nur Muhammad. Yang disebut Nur Muhammad. Yang nantinya akan menjadi nama ruh. Itu Allah dawuh. Alastu birabbikum. Ayo dieling-eling. Zaman biyen lho Pak, zamane sampean kali kula makrifat Allah niku lho. Sadurunge roh sampean kali kula belum ketemu jasad iki. Cara Nabi Adam belum ketemu dunya niki. Allah tanya, roh, betulkah aku Tuhanmu? Artinya, masihkah tetap kau suhud nang aku? Kalau kita bicara bercinta, betulkah kau hanya bercinta padaku? Jenengan kali kula roh iki do jawab, bala syahidna. Siap. Oke. Wes. Akhirnya dibuktikan jenengan kali kula ning dunya iki betul atau tidak. Lah Allah menguji sampean kali kula lewat nafsu. Untuk membuktikan masihkah ruh itu tetap madhep nang Allah. Ternyata bagaimana Pak? Kita telah makan buah huldi. Kita telah makan roh ini telah makan namanya syahwatud dunia. Akhirnya hati kita mengeluarkan sifat-sifat yang tercela. Mengapa harus keluar sifat yang tercela? Karena kita mengikuti hukumnya nafsu. Karena kita jadi budaknya nafsu, otomatis kita harus mengikuti undang-undangnya hawa nafsu.
tahun sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah berbagai negara. Apakah negara Belanda? Ketika Indonesia menjadi jajahannya Belanda, orang Indonesia semuanya wajib mengikuti undang-undangnya Belanda. Yang undang-undang Belanda itu mempositifkan Belandanya, menegatifkan panjenengan. Kali kula sebagai yang dijajah, punya jagat, punya negara, namanya kolbun hati ini, tatkala dijajah nafsu, otomatis roh harus mengikuti undang-undangnya. Apa undang-undangnya nafsu? Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu tok undang-undangnya. Ngajak elek roh menyang Allah. Bentuke hati akhirnya muncul sifat-sifat tercela. Induke ngejak hati utawa roh lali menyang Gusti Allah. Diiling nambe Allah lewat surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Siapapun panjenengan, bila mana hati, jagate hati atau ruh bermegah-megahan dengan syahwatut dunia, pasti menjadikan ruh lalai pada janjinya pada Allah. Apa janjinya? Bala syahidna, selalu menghadap Allah. Janji ini ya apa sih nek disederhanakno, ngeten. Hati sadar dan menyadari bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita yang berperan berkuasa cuman hidup. Itu lali kita. Sepakapan. Hatta zurtumul. Wahai manusia, jikalau hatimu bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, kau akan lalai terhadapku. Sampai mati pun juga begitu. Kalla saufata lamun, summa kalla saufata. Oleh karena itu, cukup sudahi. Jangan begitu, sudahi. Kita akan menyudahi hal itu hanya satu cara. Terimalah ajaran Rasulullah ini. Jadi betul Pak, manakala ajaran Rasulullah itu sudah teraplikasi dalam hati kita dan kita amalkan lewat uzlah zikirnya, maka di situ akan menghilangkan sifat-sifat tercela yang jenengan sebut tadi. Apa zikirnya roh itu? Inilah yang kumaksud. Kunci kemusyahadah adalah sirul. Zikir yang tanpa ngucap, tanpa menyebut nama ataupun sifat. Kita diam. Hati merasakan, sadar dan menyadari lewat iman yang ihsan, yaitu rasa bahwasanya semua yang berperan hanyalah hidup. Temui. Piye carane nemui? Lah ngeten nak. Eneng carane. Nanti kita bahas pelajaran berikutnya. Sebab sebelum kita menemui ada syarat yang wajib kita lakukan. Apa? Menghancurkan dinding dalam hati. Bagaimana cara menghancurkan dinding dalam hati? Nanti dalam momen berikutnya. Lu sampeyan cek penasaran. Ngaji iki berangsur-angsur Pak, nggak bisa kami langsung beleng nang jero gak iso. Jadi harus step by step. Jadi nanti berangsur-angsur.
Diundak-undakan 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Karena apa? Sistem saya memakai sistem wasilun, bukan majedubun. Sistem di mana jenengan iki lelampah kados Kanjeng Nabi. Ada lagi? Ada lagi? Monggo Pak. Monggo niku sing sebelah sini ada. Ini Pak. Pak ini. Matur nuwun Pak Yai Munisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, menarik kajian tentang sebelum melangkah kemana-mana kita harus mengenal diri sendiri. Dan disebutkan di dalam pemaparan dan urian tadi mengenai status dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, saya ini ya juga termasuk keluarganya Nabi dan juga termasuk umatnya Nabi. Sampai sekarang ini status saya semua yang hadir ini wa insya Allah tingkatannya Muslim Gus ya. Nah nanti mau dijelaskan Gus Muslisor setelah Muslim mukmin gitu ya. Setelah mukmin mukminin kalau insya Allah yang wanita itu muslimah kan ya. Nah mantan itu tingkatan lima Gus ya. Apa mukhlisin? Apa tapi lah saya ini status sekarang ada berapa tingkat-tingkatnya. Mohon saya sangat menarik sekali. Pola sederhana. Nah, kalau kita sudah mengenal diri sendiri Muslim, tentu mengenal halal dan haram. Itu menarik Gus. Mohon dengan prestasi predikat status saya ini mohon dijelaskan. Ngapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu riwayat apa yang pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril terhadap Muhammad. Ada 3 yang ditanyakan. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Islam itu agamanya. Orangnya namanya Muslim. Kapan status itu kita bawa? Iman adalah perbuatan. Mukmin itu orangnya yang melaksanakan perbuatan itu. Kalau mukmin berarti laki-laki yang beriman. Kalau mukminat orang perempuan yang beriman. Ihsan itu juga status sama dengan iman. Lah, orangnya baik laki maupun perempuan. Ihsan cara subjek. Muhsin. Jadi orang yang ihsan. Nek wedok ya wis orang wedok sing ihsan, sing muhsinat. Lah, taringan tenan. Terus kita di mana? Lah, kita di posisi di mana pun. Kalau urai, apa sih Islam itu? Islam adalah agama yang dari kata asal pasrah. Pasrah. Dengan pasrah yang benar itu akan menjadi selamat. Pasrah yang benar itu gimana toh? Pasrah yang sampean ini harus tahu siapa yang sampean pasrahi. Contoh, saya naik mobil, saya kok ya ingin masuk toko. Saya pasrah seseorang di jalan, tolong ya mobilku jogonen. Tapi aku gak kenal, padahal iku maling curan mor. Amblas no mboten Pak? Amblas. Sejenek namen pasrahno nanggone tukang parkir memang yang legal, tidak ilegal, legal, resmi, ada karcisnya, ya dan lain sebagainya. Buka Islam, kita menjadi seorang Muslim
Iku kuncinya di syahadat. Ya. Siapa yang sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sudah dikatakan Islam agamane. Wis kira-kira wis diwastani pasrah tenan enggak nang Allah. Berarti agamaku, pasrahku iku sik bermasalah. Artinya oke lah, gak salah, itu proses. Kudu mlebu nang iman. Lah, di dalam ajaran Islam tadi saya katakan ada dua poros, ada dua sistem. Ada yang mengatur jasad, ada yang mengatur ruh. Tatkala kita sudah masuk Islam, maka kita dilingkari dengan hukum-hukum di dalam Islam. Jasad, hukume dalam Islam piye? Ya wis wajib sholat, wajib zakat, wajib poso, wajib haji yang mampu dan lain sebagainya. Di situ dimasukkan hanya dua hukum, larangan dan perintah. Jasad wajib meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Wis Kak, ngomong masalah wajib sunah mboten. Jadi mek loro tok ringkes larangan dan perintah. Di dalam Islam, di poros ajaran dinul haq itu juga ada dua, larangan dan perintah. Di dalam ruh ada ajaran tauhid ini. Anda bagaimana di situ yang disebut larangan dan disebut perintah? Ani budullaha wajtanibut taghut. Perintahnya ani budullaha, mengarahkan ruh hati pada Allah. Wajtanibut taghut, larangannya adalah hati untuk meninggalkan, harus meninggalkan taghut. Bahasa togut iki selain Allah. Berarti roh tidak boleh menghadap selain Allah. Wes, iku ajaran di dalam Islam baik secara syar'i maupun secara hakiki. Bila mana Pak, kita belum menerima ajaran dinul haq, kita sudah disebut iman. Buktine iman, kita menjalankan perintah di dalam syariah. Kita melaksanakan sholat, itu bentuk wujudnya iman. Pengaplikasian jasad melakukan perintah dan meninggalkan larangan, bentuk iman yang sudah di dalam hati. Wujudnya kalau kita iman pada Allah, menjalankan. Jadi bentuk menjalankan kita secara syar'i, kita beriman pada Allah. Yes. Tapi apakah ruh ini sudah ani budullaha wajtanibut taghut? Hanya syuhud menghadap makrifat Allah dan meninggalkan selain Allah apa belum? Kalau belum, berarti iman kita itu masih dikategorikan nurul iman. Apa nurul iman itu? Kita kenal Allah itu masih sebatas nama. Belum sampai yang memiliki nama Allah. Belum sampai yang memiliki nama Allah yang dalam Al-Quran disebut Alladzi. Kalau kita membahas legalnya yang memiliki nama Allah, Quran itu memakai isyarah Alladzi. Huwaladzi arsala, huwaladzi khalaqakum. Alladzi berarti zat. Hidup. Orang Karangploso urip. Dialah urip yang merukukkan, mensujudkan, mengiktidalkan, mendudukkan
jenengan kali kula salat. Loh, ketika salat hati harus sadar ada di situ, Pak. Sadar kalau yang menggerakkan jenengan adalah Allah. Harus ada di situ. Sambil kita boleh mengucap Allah atau tidak mengucap Allah, nggak ada masalah dalam hati, sadar. Ya itu toh prosesnya dzikir sirul asr kan di situ. Nah, berhubung kita itu masih ada di nurul iman, maka belum dikatakan ihsan. Belum. Ihsan itu apa? Iman yang sudah kokoh, iman yang sudah benar. Iman yang sudah benar adalah imannya ruh itu pada Allah. Percaya singgarakno ISIS itu bukan angin, singgarakno dingin bukan angin. Kalau hati panjenengan dereng atau belum menerima ajaran dinul khat dan mengamalkannya di dalam dzikir sirul asror, nggak bisa Pak kita beriman singgarakno ngene iki Allah mboten saged. Kita masih mempunyai satu dzon prasangka bahkan iman isise sebabe angin. Hati loh bukan lesan loh ya. Padha awak dhewe mlaku-mlaku ning dalan dikawaplok wong jebret. Iwuh Pak ndeleh ati sing ngaplok Gusti Allah. Iwuh susah. Hanya kekasih Allah yang mengatakan dalam hatinya imannya itu yang ngaplok Gusti. Kalau kita yang belum sampai di situ, mesti yakin sing ngaplok si A ini, nggih mboten? Akhirnya apa yang terjadi? Hukum yang bergulir. Lah ngoten nggih? Akhirnya ya nyusahno wong dan lain sebagainya. Yang muncul adalah sifat-sifat jelek kita nanti. Wis tabrakan Pak, isok gelut barang lho, paten pinaten barang lho ngeten iki. Lah ajaran dinul haq itu menggeret ya, menarik ruh supaya beriman hanya pada Allah. Kalau imannya ruh hanya pada Allah, iku wis disebut ihsan. Minimal. Kalau bahasa Nabi Muhammad mengatakan ihsan itu nek kuwi gak apa jenenge gak iso nyawang Allah. Rumangsa nek awakmu iku disawang. Niku lak proses di dalam sirul asror asline. Kalau kau tidak bisa melihat Allah ketika sholat ataupun apapun yang terjadi, udahlah perasaanmu rumangsa kalau Allah melihatmu. Oh ibu Pak niku mboten saged. Nek mboten digempur dzikir niki mboten saged Pak. Apa maksudnya? Padahal nanti kalau yang disebut makrifat Allah, melihat Allah, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Sing melihat ya gak ono, sing dilihat ya gak ono. Gak ada mata kanggo melihat juga tidak ada. Iku sing disebut makrifat Allah. Iku ono kuno. Ini disebut esam. Tambah bulet maneh, wis tambah ngelu maneh pemahamane. Posisi kita ada di mana? Kalau dikatakan di iman, buktine iman secara syariat jenengan iki jalankan perintah enggak, meninggalkan larangan. Iki wis iman. Cuman iman kita masih di nurul iman, manakala iman kita belum ihsan, belum makrifat Allah. Kalau ruh iku imannya hanya pada Allah, tidak pada lainnya, berarti jenengan iku sudah di ihsan.
Wonge jenenge Muhsin saged wis enake. Ihsan iku adalah kelambi sampeyan, status sampeyan kali kula. Niku ciri-cirine, alamate, tondo-tondone kita itu di mana? Di Islam, di iman, apa di ihsan? Ketahuilah, jikalau dari sudut pandang hakikat, hati ini masih iman selain Allah itu ada, iman selain Allah itu berperan, berarti kita itu masih di nurul iman, belum di ihsan. Tetapi kalau iman kita dikatakan ihsan, hati ini sudah tidak beriman terhadap selain Allah itu wujud, selain Allah itu berperan, selain Allah itu menguasai. Itulah disebut hakul iman. Iman yang sudah nyata. Hakul iman. Nek wong wedok nyun sewu nggih saged dugi ihsan nggih saged. Jadi undak-undake mek 3 tok. Islam, iman, ihsan. Iki status Islam, iman, ihsan status. Pelakunya sampean kali kula kriteriane kari ningali. Kalau kita masih di nurul iman, berarti kita menjalankan hanya secara dohir, secara fisik, yaitu ajaran Rasulullah lewat syariat. Tapi dikatakan hakul iman, jenengan wis ihsan. Artinya hati ini sudah menjalankan perintah Allah, juga meninggalkan larangan Allah. Apa larangan dan perintahnya Allah terhadap ruh? Ani budullaha wajtanibut taghut. Kalau nggak salah tulisannya gini. Mungkin sampean tingali surat nopo? Wajtanibut taghut. Anik budullaha, arahkan rohmu iku mung nang Allah. Wastanibu, jauhilah, hatimu jauhilah, ruh lo jauhilah, ad-daghuta ing sakliyane Allah. Taghut secara lugat bahasa adalah patung, Pak. Patung. Kalau patung berarti tidak punya hidup, Pak. Tidak punya hidup. Yang punya hidup adalah Allah. Selain Allah tidak punya sifat hidup. Berarti kita hakikatnya patung, mati. Cuman kok urip ngono lak ngoten nggih. Iso mlaku-mlaku. Iku nek ndelok ndugi syariate koyoke awak dhewe urip, sebab uripe diuripi Allah. Asline urip iku duweni sapa? Allah. Sifat wajib Allah kali dosa niku salah satunya adalah hayat. Iku sifat wajib Allah. Lah hayat, sifat mukhalif hayat lawan katane hidup adalah maut atau mati. Lah mati iku dadi sifat wajib kita sebagai manusia. Oleh karena kita itu kena provokasi nafsu dalam diri kita itu, Pak. Akhirnya kita merasa kita hidup, merasa kita kaya, merasa kita punya, merasa. Inilah gara-gara provokasi ini hawa nafsu. Lah nafsu mlebu rene sing ngongkon nggih Gusti Allah, makane iki dagelan iki. Gusti Allah ngelarang sampean kali kula ngikuti nang nafsu. Dikongkon madhep nang Allah. Tapi lalapo Gusti Allah kok ngongkon nafsu nggodha.
Kayak elak dagelan Pak nggih. Wis Nabi Adam diweling nang Gusti Allah. Dam, ojo nyedeki wit iku ya. Wala takrabah hadi sajarah. Kowe nek ngedeki mangan buah iku tak tokno teko surga. Tapi lah lapo? Gusti Allah iku ngkon iblis nggodha Adam. Lucu Pak nggih? Bapak Ibu dijawab nang Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kok kenaan ya? Kuwi janji kata uji. Tak uji. Akhirnya jenengan diuji lewat nafsu atau iblis, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, sekarang kalau toh nafsu iku sing ngongkon Gusti Allah nguji nang sampean, bisi ana nafsu, aja digudak. Ya kudu sampean kayakno dadi kanca sampean lah. Nek sampean mungsuhi terus, kudu dendam. Jangan nafsu dalam dirimu untuk menyembah Allah. Nah, ada caranya nanti. Akhirnya nafsu-nafsiyah, nafsu amarah, iki kok dadi jinak, laksana jaran, kuda, asali liar, dadi jinak, dibuat ke pasar manut, dibuat kemanapun manut, ikut nafsu di situ. Sebab dalam diri kita tanpa ada nafsu, nggak mungkin sampai kepingin dahar, kepingin nyampok, nggak mungkin. Sebab semuanya berangkatnya dari nafsu. Jadi kesimpulannya, untuk melihat status diri kita masing-masing, kantun gerabak. Ati iki seiman sakliyane Allah apa mboten? Nek beriman terhadap selain Allah, maka kita imannya tasik nurul iman. Iman yang belum ihsan. Iman yang belum ihsan. Niki mesti terombang-ambing, Pak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tatkala sampai niki dihadapno ujian Allah, baik dari anak maupun dunya brono. Dunya brono cara dompet gano isine wis gopo. Mangan apa meneh anak bojoku? Bingung. Diuji lewat penyakit dalam diri kita. Wong penyakit iku makhluk sing ngongkon Gusti Allah mlebu ya mah. Ya Allah, ya Allah. Bingung. Lah iki jare dokter, iki kanker, aku dicap dokter kira-kira setengah apa jenis setengah tahun mate. Bingung. Dokter kan iso mengkirakan Pak ya, mengira-ngirakan. Iki wong sing meteng-meteng sampun dianu kok tanggal semene kuwi nang babaran sampean gak ono sing digawe sandang pangan papan utang-utang, bingung maneh. Ya Allah, bagaimana sih Rasulullah? Beliau dalam beliau lho, rumah. Sik api-api omah sampean. Ono gentengi dan sebagainya. Beliau apa? Ya Allah Pak, pelapai napa? Kurmai. Beliau waktu beliau masih kecil, buruh angon Pak. Ngerti buruh angon? Ini kalau jadi pengembala. Ya Allah, susah. Beliau justru di dalam kesusahan duniawiyah beliau itu, beliau dipilih sebagai Rasulullah untuk membimbing umatnya sepanjang zaman ini. Nah, berarti status pada diri jenengan jangan menjadikan satu pesimis. Diri Anda tidak bisa sampai pada Allah. Jangan. Beroptimislah Anda untuk bisa sampai pada Allah, walaupun status sampean iki mau dohir nyuwun sewu, aku wis tuwek, iso kira-kira iso nang Gusti Allah apa durung nyampe apa enggak? Aku sakit kira-kira iso apa enggak? Jangan. Ingat,
Allah akan memilih satu hambanya, menghendaki satu hambanya untuk bisa sampai pada Allah dengan hidayahnya. Allah tidak melihat status, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Allah jikalau menghendaki satu hambanya untuk bisa sampai pada Allah, tidak melihat status dan tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangkali Allah menyesatkan satu hambanya, mohon maaf, di situ tidak akan pernah yang bisa memberikan petunjuk. Optimis saya terus sampai kali optimis. Melarat, sugih, loro, waras, iku ya makhluk. Sing ngobahna, sing gerakna ya Gusti Allah. Yus ayo dilakoni kayak banyu mili ngono Pak, nyantai. Penak-penak nek manut aku jare Kanjeng Rasul. Penak-penak manut aku. Wis iki status lah. Sampean balekno status sampean wonten pundi. Ngoten lho. Gak usah didohirno rapopo, digrabak tok lewat keterangan wau. Nek ati iki dereng belum dikatakan ihsan, manakala hati ini masih beriman terhadap selain Allah. Ngoten. Oke, ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, ten mriki kula badhe tanglet sesuai dengan kisah-kisah Rasulullah sebelum menginjak ke tauhid, ajaran tauhid. Seperti yang kita ketahui kisah Nabi Muhammad ketika mau Isra Mi'raj, itu kan ada istilah diumbah atine, dicuci atine. Lah, kados Nabi mawon status Nabi itu masih ada istilah diumbah atine. Lah mungkin treatment kados kula ngaten mengenai ngumbah ati niku kados pundi. Sing kaping sepindah, kaping kalih mengenai ngumbah ati niku nopo sami kalih ngumbah roh ngaten mawon. Ngapunten bilih mboten sesuai dengan tema malam hari ini, kula ngaturaken ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kisah-kisah yang diceritakan terhadap baginda Rasul sebelum beliau itu mengadakan satu perjalanan fitrah, yaitu untuk bertemu Allah, ada proses nafi atau proses pensucian kotoran-kotoran hati. Nanging sebelum kita bahas masalah apakah sama pensucian hati dengan pensucian roh itu, harus saya pahamkan apa sih hati, apa sih roh itu. Bapak Ibu, hati yang dalam sering kita dengarkan adalah kolbun. Apa sih kolbun itu? Dari sisi hakikat, kolbun itu bukan segumpal darah atau daging, bukan. Kalau secara syariat memang bentuk kolbun atau hati itu segumpal darah atau segumpal daging. Cuman kalau dari sisi hakikat ilmu tauhid iki, kolbun ay aruh, bukan segumpal daging, bukan segumpal darah, ay aruh,
maksudnya kolbun adalah ruh. Kalau kita teruskan, siapa sih ruh iki? Kalau nek memakai bahasa sederhana dan mudah dimengerti, hati itu adalah satu kerajaan. Penduduknya hati adalah ruh. Ruh inilah nanti yang akan menghadap pada Allah. Sebelum ruh ini akan menghadap menemui Allah, ruh ini dituntut wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Wajib ruh ini melepaskan diri dari hal-hal yang menyekutukan Allah. Bahasa kisah benar, sebelum Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj diterjadikan itu ada pensucian, pembelahan, pengoperasian hati untuk mensucikan dari sifat-sifat jelek yang ditanyakan pertanyaan yang pertama tadi. Hasud, riya, takabur, ben ilang. Ternyata bahasa hati adalah maksudnya adalah kinayah ruh. Sehingga kami buat sebagai bahasa yang sederhana, hati itu adalah sebuah kerajaan, di dalamnya itu ada penduduknya namanya roh. Manakala negarane roh yang disebut hati itu dijajah oleh nafsu, roh pasti akan jadi budaknya. Bapak Ibu, sama sebetulnya proses kisah Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu, beliau hatinya disucikan sama dengan panjenengan kali kula sebelum menghadap pada Allah, di situ disucikan dulu. Roh ini dari iman-iman selain Allah. Sebab Allah tidak akan menerima satu hamba siapapun menghadap dan bertemu jikalau dalam diri roh itu ada selain Allah. Gak bisa diterima. Dalam Al-Quran diisyarahno sepanjang hati ini walaupun ada sebiji sawi syirik nang Allah, dia tidak akan bisa masuk syurga. Berarti Allah tidak menerima. Bapak Ibu, lewat ajaran dinul haq inilah sebagai alat untuk membersihkan kotoran-kotoran hati panjenengan kali kula. Atau hanya dengan ajaran dinul haq lah yang kita aplikasikan 3 hal ilmu, amal, istiqomah yang disebut takwa ini untuk mengusir penjajah hati yang disebut hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah tidak menguasai jagate hati, secara otomatis kotoran-kotoran hati itu akan hilang semuanya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ila nur. Siapapun ruh bila mana menjadikan Allah sebagai kiblat, hidup itu Pak. Anda memandang hanya hidup, yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan jagate ruh yang asali minadz-dzulumat, dari kegelapan ila nur, menuju terang benar. Kita akan bisa menjadikan Allah sebagai imam atau ruh ini menghadap terhadap hidup saja, manakala proses awal Anda harus menerima ajaran Rasulullah ini.
Sehingga bisa kami tarik kesimpulan, lewat ajaran Rasulullah itu kita kembangkan berbentuk amal dengan istiqomah, iku bentuk pensucian kotoran hati. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Namanya uzlah, juhud itu adalah proses pensucian kotoran hati supaya roh ini mau berangkat menemui Gusti Allah. Kapan ini nanti dilakukan? Ya terserah jenengan. Yang jelas ilmu sudah disiapkan, sistem disiapkan sudah, laku sudah diperintahkan, tinggal kita melaksanakan. Carane piye kita melaksanakan itu? Nanti ada panduan. Yang jelas sama, pensucian roh dengan pensucian hati itu sama. Apa yang dilakukan malaikat muqarrabin terhadap Nabi Muhammad, pembelahan dada itu sebetulnya sama. Pada malam hari ini jenengan tak belah. Lewat ajaran ini kula sampai nonang sampean yang menerima. Yang tidak bisa menerima berarti bukan termasuk yang kula belah. Laksana seperti itu. Itu malaikat muqarrabin nyucikan dengan air zam-zam, Pak. Itu bahasa kinayah. Itu maksudnya adalah ma'ul hayah, air kehidupan. Apa itu? Takwa. Takwa. Makanya nanti jenengan ketika sudah berjalan uzlahnya, di situ nanti panjenengan akan dikiting oleh warid. Terus dikiting mursyid sampean. Duduk mursyid menungso lho nggih? Bukan. Namanya warid. Siapakah warid itu? Itulah utusan Allah dari unsur malaikat untuk mengusir penjajahnya hati. Selalu di situ. Ayo sampean sing muka safah, sampean ningali wong ahli zuhud. Iku ketok. Para malaikat itu yang selalu ngiting panjenengan. Itu adalah warid. Itu adalah mursyid. Kalau Anda sudah berjalan, laku uzlah di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa Mang tadi? Supe kula. Pertanyaan kedua, Mang. Perbedaan hati dengan roh, sebetulnya itu adalah hati adalah kinayah terkait roh. Makanya nek cara kula kei bahasa sederhana, hati adalah sebuah negara, tempatnya ruh. Sampai dikatakan dalam diri seseorang itu ada segumpal darah, segumpal daging. Tatkala baik, maka baiklah semuanya. Tatkala itu jelek, maka jeleklah semuanya. Itu piye maksudnya? Ngeten Pak. Tatkala hati sampai dalam penguasaan nafsu, apapun perilakunya jasad itu, mesti orientasinya komando, yaitu hati atau ruh. Wes. Nek ruh iku genah apik nang Allah. Ruh apik nang Allah iku ruh yang sudah lepas dari perbudakan hawa nafsu. Secara otomatis apik semuanya. Apik semuanya, maksudnya semuanya apa? Jasad sampan iki mengke meletakkan posisiku bener. Meletakkan posisi hakikate sipate menungso iku apa? Iku sesuai.
Jadi jenengan kali kula wis gak ngaku-ngaku urip, gak ngaku-ngaku wujud, gak ngaku-ngaku duwe karep, duwe kekuatan, sebab sudah meletakkan sifat hakikate Allah terhadap Allah, meletakkan sifat hakikate hamba terhadap hamba itu sendiri. Akhirnya yang muncul dalam hati sampean niku sifat terpuji. Wong nafsune sampun jenengan jinak nih, nafsu yang ada pada diri kita sudah jinak, otomatis sifat-sifat tercela nggak akan muncul kembali. Jadi bahasa kula nggak ada perbedaan, cuman bahasa kinayah hati sebetulnya adalah ruh. Atau bahasa sederhana Pak, ono dohir, ono batin, ngene lho wis, ono jasad, ono roh, ya sih gue. Menungso ya ini gue tok. Lah jasad ikut digawani roihan, hati digawani roh, roh roihan. Lah roihan iku basa Jawane sukma lungguhe ning akal. Sehingga ketika saat orang tua kita meninggal, koyok-koyok, roh iku si ono omah. Padahal iku roihan. Roihan itu apa? Sukma itu lho Pak, wong jangan sukma. Buah angan-angan dari perilaku-perilaku orang tua kita, seiling koyok-koyok teko. Padahal golongan-golongan ahli hijab sudah dimasukkan alam barzah. Alam di mana tertutup oleh dinding, dia tidak bisa kembali kepada dunia dan tidak bisa ke akhirat ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Iku berarti ahli hijab roh sing kepetengen. Tapi ana roh sing ngindangi, roh sing ahli syuhud kecuali. Jadi barzah niku dikhususkan terhadap kita, roh yang masih buta terhadap Allah. Alam barzah itu seluruh roh ikut dimasukkan di situ kegelapan, tapi ono kecuali nih. Siapa? Kekasih Allah. Akhirnya isok nang anak putu, isok nang gone santri-santri ini pengikuti Rasulullah. Bisa. Karena dia yang dikecualikan. Wong sakmene kae kabeh gak ngombe susu kecuali saya. Ada yang dikecualikan. Lho kayak ngene iki. Sesuatu ada yang dikecualikan Pak. Makanya ada syair ben malam Jumat. Lah ngoten nggih. Ahli kubur iku padha mule nang omah. Ya kok dhisik. Nek ahli hijab wallahi tidak bisa. Lah nek mulai kabeh lak sepi kuburane. Hah? Ahli hijab gak bisa Pak. Kan sudah dikatakan dalam Al-Qur'an, ila yaumi yub'atsun. Dia tidak bisa keluar dari barzah. Keluar ke dunia lagi kembali nggak bisa. Dia ke akhirat nunggu ila yaumi yub'ats, nunggu hari kiamat dan hari kebang baru dikeluarkan. Tapi ahli syuhud beda Pak. Karena ahli syuhud itu waktu ning dunya barzah wis ilang Pak. Dindingnya sudah Saya quluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu gak takon marobuka. Ya wedi takon marobuka, sing takoni lho wis genah nang Gusti Allah takoni. Apa? Udkhuluha bisalamin aminin. Monggo, masuklah, tempatmu sudah disedia. Akhirnya Rasulullah memberikan hadis lewat isyarah sindiran wong sing iso njawab Allahu Rabbi gitu dari marebuka ya turune koyok kemanten. Tak kerasa borong-borong dina kiamat terus dibangkitno. Niku sindiran. Nek ora percaya sesuk sampai nek wis bongko sing ahli syuhud iso
Bisa. Ikulah laksana bedane ya apa sih wong sing wuta ambek mboten. Ayo. Bedane ya apa? Nek wong wuta peteng, nek wong gak wuta padang. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah 257. Siapa yang hatinya itu sudah sampai pada Allah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Dia akan mengalami satu jagat yang padang. Tapi bagi mereka yang menjadikan nafsu sebagai imamnya, minan nur ila dhulumat, dia menuju kegelapan. Tinggal ati sampean, roh sampai niki manut punde terserah. Kula sih gak oleh nyalahno sampean, nek sampean iku mang milih nafsu gawe imami ati, monggo. Laksana ngeten, Mbak. Duit sampean, nyambut gawe sampean. Sampean gawe dadun entek dhewe. Lah apa aku nyalahno? Wong duit sampai hak saksi. Lah ngeten nggih. Hak saksi. Tapi sak enggak. Setidaknya saya hadir di sini itu bentuk kasih sayang Allah. Pun salah paham. Bentuk kasih sayang Allah terhadap panjenengan supaya jenengan itu tidak getun buri, kecewa di belakang. Qad khasiral ladina kadzabu biliko illah. Iku surah apa ini? Qad khasira, teman-teman rugi. Sopo alladina wong akeh kadzabu kang ngianati. Ning dunya iki lho, Pak. Gak percaya biliko illah, kalau di dunia itu bisa ada pertemuan terhadap Allah. Tapi iki kok akan sadar. Hatta idza ja'athum as-sa'ah. Anda akan sadar atas ajaran ini, bahwasanya ajaran ini adalah al-haqqu bil haq, benar dan tidak bisa kau bantah tatkala Anda sudah detik-detik kematian. Hatta idza ja'athum, kalau nggak salah seperti itu ayatnya. Kesadaran itu akan dinyatakan dalam hatimu tatkala hari di mana kau sudah diambang, coro pintu tobat sudah ditutup. Bagaimana mungkin sesuk jenengan isok ketemu Allah? Wong saiki gak iso. Bagaimana mungkin Anda bisa bertemu si A, lah wong Anda nggak tahu si A, mata Anda itu buta, nggak tahu. Nggak bisa, Pak. Boro-boro ketemu si A, mata tidak tahu, jalan tidak tahu, dan lain sebagainya. Subhanallah. Jikalau kau menuntun orang buta, Anda tidak boleh buta. Jikalau Anda masih buta menuntun orang buta, jangan harap itu sampai pada tujuan. Gak akan bisa. Hati yang buta pada Allah tidak akan bisa menuntun orang yang hatinya buta pada Allah. Orang yang bisa menuntun terhadap hati seorang yang buta pada Allah, manakala hatinya dia itu sudah tidak buta. Hati yang tidak buta adalah hati yang sudah ilmu, amal, dan istiqomah. Minimal Anda itu sudah yakin semua yang berperan adalah
Allah. Jadi sama Pak, hati dengan ruh. Kalau boleh saya sederhanakan, hati adalah wadah atau kerajaan, sedangkan rajanya adalah ruh. Ini. Tatkala rajanya zalim, maka seluruh rakyatnya ikut zalim. Manakala rajanya itu taat, seluruh rakyatnya pasti taat. Gitu. Bahasa hati itu kinayah semuanya sebetulnya. Nggih, wonten melih ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ngapunten badhe tanglet wonten kata-kata mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Niku ingkang dipun wastani tiyang kados pundi? Ngoten nggih. Nggih. Lah setunggal malih napa tah ingkang dipun wastani insanun kamil niku saged menuju dhateng ma'rifatullah napa ingkang kawastanan wahdanil wujud. Maturun Gus. Nggih. Mati sakjroning urip. Urip sakjroning mati. Itu orang yang bagaimana? Mati sakjroning urip. Artinya ngeten Pak. Bila mana panjenengan kali kula iki isih merasa hidup. Makhluk itu ya. Masih merasa hidup. Sebetulnya kita itu mati. Tapi tidak tahu kalau kita sebetulnya atau bahasa sederhana batang urip. Ono sing ngarani batang. Kita harus bisa mati sakjroning urip, harus bisa. Artinya patenono keaguamu, ya. Bila mana sudah bisa mematikan keakuamu, iku sing disebut sakjroning urip. Akan hidup hati. Disebut hati yang hidup. Siapa ini? Itulah pelaku-pelaku yang sudah bertahalli dan bertajali. Ini Pak. Di dalam pendidikan tauhid itu substansinya mek ngeten tok. Ada proses 3, tahalli, tajali. Apa tahalli itu? Tahalli ya golongan kita yang belum mengenal Allah dari sisi hakikat. Si aku wae. Si aku. Berarti dia belum melaksanakan mati sakjroning urip. Belum bisa mematikan keakuannya. Kalau saya duduk di taholi dalam kondisi ngaji iki tak akoni yen sing ngaji aku mukhlason. Hati loh Pak, hati. Tak akoni segala bentuk mutiara yang keluar dalam hati ini songkok mukhlason. Nah ini berarti saya ada di taholi. Berarti saya belum bisa melaksanakan mati sakjroning urip. Dereng saged. Ya iki ati kula sing kafir ya niki. Ati kula belum muslim. Ati kula iki sik meniadakan Allah. Yes. Dalam tauhid ada istilah pelajaran proses keduanya tahalli. Apa tahalli? Bersihkanlah keakuan yang ada dalam dirimu atas makhluk. Baik makhluk saya maupun makhluk orang lain.
dikongkon berseni keakuan mang dengan modal surat Al-Hadid ayat 3 kalau nggak salah. Al-Hadid ya, surat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru. Dialah hidup zat yang berperan baik di awal maupun di baik di dalam maupun di luar. Kalau sudah tahali membersihkan kotoran-kotoran hati, bentuk keakuan atas diri makhluk yang segala-galanya, barulah hati sok duduk di tajal. Apa tajali? Menetapkan keakuannya hidup yang berperan. Siapa hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, maka panjenengan sudah dikatakan melaksanakan mati sakjroning urip. Nah, yang kedua, urip sakjroning pati. Urip sakjroning pati maksudnya dalam hati sampai gelora hidupnya gelora. Ono dinggon fa aina matuwalu fasamma wajhullah. Itulah la haula wala quwata illa billah. Hidupmu akan nyata tampak pada semua lini. Apakah keadaan, apakah lewat sifat samaknya, lewat sifat basornya, dan lain sebagainya. Urip sakjroning pati yang nyata dalam hidupmu, dalam dirimu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku kalimat-kalimat isyarah dari guru sampean kali kula zaman biyen-biyen ya seperti itu. Dikon goleki dhewe Pak ngoten niku. Lho estu. Mboten purun guru ndodone mboten purun. Wis pokoke biyen yo ngene, ngono. Lah untuk zaman sing sakniki pun wis gak zamane, Pak. Zamane kudu transparan, terang-terangan, krana umat iki wis wayahe genah. Gak boleh disingit-singit. No. Wis, yang pertama. Terus yang kedua tadi apa, Pak? Supaya kula. Pertanyaan yang kedua tadi. Insanul kamil apakah si opo si insanul kamil? Insan manungso kamil kang sempurna. Apakah bisa mencapai wahdatul wujud? Yes. Dikatakan insanul kamil secara syar'i menungso kang sempurna iku beto akal lan nafsu. Boten menyentuh roh, boten. Dalam syariat kalau kita dikatakan insanul kamil itu adalah yang dibahas adanya nafsu dengan akal. Itu manusia. Sebab selain manusia kalau malaikat cuman akal. Kalau hewan adalah nafsu. Siapa yang menang akale derajatnya lebih baik daripada malaikat. Siapa yang menang nafsu nih lebih jelek daripada hewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Tapi kalau dilihat dari kacamata hakikat, yang disebut insanul kamil adalah adanya jasad dan ruh sempurna. Nek ono roh gak ono jasad disebut apa? Ono jasad gak ono nyawa nih disebut apa? Ya wis sampe jawab dewi-dewi. Dari pertanyaan apakah insanul kamil itu bisa wahdatul wujud? Tak jawab. Bisa apabila menanggalkan perkara selain Allah. Artinya Anda makrifat Allah itu tidak
tidak hanya Anda menanggalkan baik secara jasad maupun secara batin, tidak hanya itu. Jasad isok sampen gowo, tapi batin ninggalno jasad. Artinya gini Pak, kau menemui Allah itu tidak hanya jasadmu itu meninggalkan dunia seisinya, enggak. Jasad pun bisa gembul ambek dunya, tapi rohmu itu hanya bisa bertemu Allah. Apa sih wahdatul wujud itu? Penyatuan dari kewujudan. Artinya gini, itu ada proses wahdaniyah menuju ke ahad. Ahadiyah menuju ke ahad, maksud saya. Apa? Semua perkara-perkara yang diwujudkan ning dunya iki dadekno situk menjadi wujud Allah. Tapi bukan dunya iku wujude Allah. Ada satu, tahu bingung ini, bah tak kayak bingung dhisik. Dengan bingung nanti gak bingung. Allah menampakkan wujudnya pada hamba lewat wujudin dunya saisine. Tapi dunya saisine iku duduk wujude Allah. Aja misu-misu sik lho ya. Sekali lagi, aku menampakkan diriku terhadap hamba. Menampakkan diriku itu Allah yang dawuh. Misalnya, aku menampakkan diriku terhadap hambaku dengan cara wujude perkara sing ana dunya. Apa wae niku wis termasuk bentuk wujude hamba. Tapi wujude perkara sing ana dunya iku duduk wujudku. Gak ngelu ngene. Enggak, iso gak ngelu ngene sampean. Ojo kok terko sing wujud iku wujud. Ojo kok terko sing wujud iku wujud. Terkon sing kok anggap gak wujud iku hakikate wujud. Waduh, sik bingung kula. Oke, ini wujudin dunya saisine iku sebagai tanda wujudnya Allah. Nek sampean ana kene sampak jengking gak roh wujude Allah. Nek pemahaman sampean mandek di sini sampak jenengan iki ngetek silit gak akan tahu wujudnya Allah. Apa tadi? Wujudin dunya saisine kawin bukti wujude Allah. Apabila pemahaman sampean mandek di sini, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah tahu wujudnya Allah. Tetapi kalau wujudnya Allah Anda jadikan sebagai bukti atas tidak wujudnya selain Allah, Anda akan tahu hakikat wujudnya Allah. Bulet mana? Cik bulet? Ini. Iki pol gampang loh, iki kok pol gampang. Ketika Anda berinteraksi terhadap sikon apapun, ya, jasadmu berinteraksi dengan sikon apapun. Sikon apapun. Jangan Anda merasa tahu, merasa melihat. Anda makhluk maksudnya yang berinteraksi dan lain sebagainya, jangan. Justru tanamkanlah dalam hatimu lewat iman, hidup dalam dirimu yang disebut aku Allah,
yang segala-galanya di situ. Itulah namanya tajalli. Berarti menyatukan, meleburkan semua wujud-wujud akeh jadi tunggal wujud, yaitu wujud aku. Aku sapa? Hidup. Gampang iki Pak, mosok wangel sian. Paling gampang. Umpama tak ringkes ngene, duduko atimu ning tajalli, wis. Wis iku ringkese, penjabarane hilangkan keakuanmu itu, hilangkan. Akhirnya sih muncul duduk keakuanmu hamba, keakuanmu Allah. Yaiku maksudnya wahdatul wujud. Bukan wahdatul wujud iku wujude Allah, wujudmu dadi siji buka. Paham ya? Iki sing ditentang. Sing ditentang ada pemahaman wujudku ya wujude Allah. Maksudnya ada wujud loro dadi siji. Iki yang salah. Yang benar bagaimana? La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Wujudmu ya gak ono, wujude Allah ya wis gak ono dalam konteks nama ataupun sifat. Yang disebut wahdatul wujud itu di situ sebetulnya. Sama dengan manunggaling kawula Gusti iku lho Pak. Duduk kawula roh iku isok manunggal dadi jeneng Allah mboten. Semuanya lebur aran-aran itu. Sebab nek sik ana aran iku sik makhluk kabeh. Urip iku nek memang mlayune nang aran, ya sik makhluk kabeh kuwi. Lah sing disebut Rabb, sing disebut Allah cara syariat endi? Anda kalau sudah masuk pada ahad baru, oh kita. Lha ngoten dah. Oh kita. Tunggu mriku. Jadi bisa insanul kamil itu masuk dalam wahdatul wujud dengan catatan jasad iki mau berinteraksi apapun, roh iki mang hanya fa'buduh, hanya menyembah ketemu Allah. Yang dimaksud melihat Allah itu bukan roh tetok jengleh-jengleh Allah, enggak. Apa? Dikatakan makrifat Allah itu la ibsarun, ilang sing nyawang, aran ilang sing nyawang, wa mubsarun, aran ilang yang disawang, wa basarun, aran ilang aran mata yang meli. Aran apa itu? Itulah ahad. Itulah ma'rifatullah. Bingung mana ini? Ngeten Pak. Ilmu sistem iki sebetulnya untuk memudahkan jenengan. Jenengan mesti bingung. Anda tidak akan pernah bingung kalau betul-betul dikatakan Allah di ahad. Sampeyan jawabane walah yo kita karepe mukasab. Ngene lho Pak Go. Laisa lahu kamislihi sayun. Anda tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu yang lain. Bahasa Anda tidak akan pernah bisa ngarani dengan sesuatu yang lain. Paling bahasanya meneng Pak. Oh ya kita. Sebetulnya wahdatul wujud itu di situ Pak. Cuman mungkin ketika saat dulu itu murid gara-gara isyarah yang disampaikan guru akhirnya menemukan satu kesimpulan wahdatul wujud itu wujud-wujud ning donya iku dadi siji wujude Allah disebut wahdatul wujud. Mungkin seperti itu. Padahal ingat ya, ingat. Iki sampean kunci dalam hati sampean. Prinsip pun selama ruh belum dikatakan Allah di musyahadah, belum aman terhadap bisikan-bisikan apapun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
Lah niki pasti akan dibisikkan bisikan-bisikan sangka dene nafsu dalam dirimu. Lah nafsu itu bisikan untuk Anda menjadi was-was atau mamang dan lain sebagainya. Siapa yang membisikkan? Golongane minal jinnati wan nas. Teko jin dan manusia. Enggak sampean iso dikonter, Pak. Dalam mukasyafah katakanlah di situ sampean sudah bertemu yang membisiki, ya aku iki Allah. Ya aku iki Allah. Wis tak terima segala amaliamu. Engko dhisik ya. Engko dhisik. Pada waktu itu, pada saat itu dirimu muncul sebagai hamba yang mendengar hak, bukan iblis itu. Bukan. Belum ke ahad itu. Ingat sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa kata beliau? Anta iblisun. Anda adalah iblis. Karena apa? Masih ada dua yang mendengarkan beliau sebagai makhluk Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang bersuara. Berarti ada dua. Berarti dereng ting musyahadah, dereng. Lah nanti kalau dalam dirinya sudah tidak ada dirinya, sudah tidak ada yang membisiki dari sisi apapun, keahatan letaknya di situ. Kalau kita bicara ngomong wujud, Pak, apa yang diterko golongan kita di am gak sama di kos. Nek di am wujud itu ya iki yang bisa diraba, ya, dan lain sebagainya. Kalau bahasa ahli syuhud beda. Justru bukan ini yang disamakan wujud. Sebetulnya wujud itu, sak temene wujud itu sesuatu yang kekal, abadi. Itu wujud. Lah Anda akan bisa sampai ke wujud itu manakala wujud yang enggak kekal itu sudah tidak ada pada dirimu. Berarti wujudnya Allah iku kok jadikan bukti tidak wujudnya selain Allah, berarti ya itu wahdatul wujud. Hati yang bisa sampai di situ, hati yang selalu berpegang teguh tali Allah tadi untuk sampai ke musyahadah. Hanya itu. Kurang jelas ya? Oke, di depan saya ada segelas susu. Kita ngomong susu iku nama. Kita ngomong wujudnya susu nggih niki. Tapi kalau kita ingin aslinya susu koyo apa ya kita minum. Kalau sudah kita minum, disitulah baru kita bisa menyatakan rasanya sejatinya susu. Kalau sudah masuk di situ, gambarmu piye? Gambarmu piye? Mandek toh? Mandek. Tatkala Anda sudah di musyahadah, piye gambarmu nang Allah? Wis digenahno kok. Laisa kamislihi sayun. Kau tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu. Kau tidak bisa berkata dengan apapun. Udah, diem. Itulah iman yang sudah ihsan. Oke, ada lagi. Monggo. Monggo, yang estri wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam syariat, Rasulullah menganjurkan
setelah sholat isya atau sebelum tidur dianjurkan membaca surat Al-Mulk dengan faedahnya agar terhindar siksa kubur dan siksa neraka. Bagaimana dalam pandangan Bisa hakikat? apa? Biar apa faedahnya? Terhindar dari siksa kubur Siksa dan kubur, siksa neraka. Siksa neraka. Bagaimana pandangan secara hakikat dalam hal ini? Matur mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala jagat ini, jagat hatinya, atau ruangan inilah belum dinyalakan lampunya, walaupun jenengan mecicil, melotot, yang terjadi pasti gelap. Tatkala hati ini lenteranya belum menyala, hati ini masih mengalami kegelapan. Bisanya jadi terang, lampunya harus dinyalakan. Lampu bisa dinyalakan manakala setrumnya ada. Lampunya hati, lenterannya hati, nur itu akan datang manakala minyak zaitunnya ada. Apa minyak zaitunnya itu? Minyak zaitunnya adalah aplikasi ilmu amal dan istiqomah yang kami sebut sebagai takwa. Bentuknya adalah zikir, baru lampu ini menyala. Kalau lampunya menyala, aku yakin jenengan berjalan tidak akan pernah nabrak cagak. Bisa membedakan mana lawang, mana bukan, bisa membedakan. Tapi kalau gelap nggak mungkin. Hati pun juga begitu. Kalau cahayanya lampu, hati itu sudah menyala disebabkan adanya minyak zaitun, yaitu takwa, maka perjalanannya ruh itu tidak akan mengalami satu kegelapan. Secara otomatis ruh tidak akan mengalami siksa kubur, bahkan siksa hari kiamat. Pertanyaanku loh, ada apa surat Al-Mulk? Ya Bu, surat Al-Mulk ya. Ada apa dengan surat Al-Mulk? Apakah ketika membaca itu betul-betul sing dimaksud membaca secara lisan itu? Kalau saya memandang dari kacamata hakikat, Iqra itu bukan maksud membaca bahasa lugat, bukan. Iqra adalah mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari tadi. Itu Iqra. Itu kan kata perintah, Pak. Kata perintah. Kita di dunia ini diperintahkan belajar, diperintahkan laku. Belajar apa? Belajar ilmu, belajar laku, dan seterusnya. Sampai diwajibkan golek ilmu itu mulai dari gendongan mbok sampai liang lahat. Bahkan ada hadis juga mengatakan walaupun adanya ilmu itu di negeri Cina, kau harus ke sana. Bapak Ibu, bukan maksudnya dibaca secara lisan boten, tapi amalkanlah
maksud daripada surat Al-Mulk tadi. Tapi kalau secara kacamata syariat beda. Kulo jawab kulo ya diwaca iku. Tapi kok ae didelok buktine sing bener ndi? Apa maca sing diwaca tok iku apa piye? Tapi ingat, dalam satu kaidah mengatakan al-ubad, ada ahli ibadah golongan telu. Al-ubad ibadah karena pingin disanjung orang. Yang kedua, al-ubad ahli ibadah iku enggak pingin disanjung orang, tapi masih ada tendensi nang Allah karena surga dan pahala. Yang satu, al-ubad ahli ibadah yang tidak karena apa-apa. Rapingin disanjung wong, yo rapingin diweni ganjaran atau surga. Enggak. Karena apa? Karena Allah. Maksud karena Allah ini dalam dirinya sudah tidak merasa kalau dirinya hamba yang melakukan. Karena dia memegang rumus al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amal itu laksana patung, tidak bisa bergerak dan manfaat. Bisanya manfaat, amal itu dikasih roh. Apa rohnya? Amal adalah wujudnya, rahasianya ikhlas. Apa itu? Lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala? Gak rumongso yen awae yang melakukan. Bahkan netepno yen kabeh yang berperan semuanya hanyalah Allah. Iku ikhlas. Kilahuma madmumun, golongan yang satu dan dua dicela Allah. Tapi golongan yang satu itu diterima oleh Allah. Gak bingung ngene iki. Lah awak dhewe ono endi golongan ning endi? Sik pengen diwahno wong apa sik pengen diwenehi Gusti Allah apa-apa ngono dimudahno rezekine di is karin delok pribadi kita masing-masing. Itu sebuah proses Pak, memang proses kita. Proses untuk bisa sampai kebenaran, yuk kita mengalami kesusahan dulu, sorot dulu. Jadi Bu, kalau saya jawab dari kacamata syariah, yang dimaksud membaca itu yo diwaca cara lisan. Kalau saya memakai jawaban dari sisi hakikat adalah amaliyah, maksud daripada ayat tersebut atau surah tersebut. Ada lagi? Ya kudune digandeng, diwaca, ya diamalkan. Wong maca kitab iku kabeh tak kira iso, Pak. Kabeh nglakoni kitab lho. Gitu ya. Lah niku nek gak sampean telateni ya wis ya Allah ngoten. Wong ngomong ning ngarep iki gampang. Cuman perilaku hati kita itu iki harus dituntut ada terusnya Pak. Amanu wa amilus sholihah. Jangan cukup Anda beriman, percaya tok, paham dengan ilmu itu tok, jangan. Wa amilu dan lakonono. Baru disitulah menjadi ilmu yang bermanfaat. Nggih. Ya muga-muga aku gak metu gendenging lho Pak. Nggih, ada lagi? Sampun cekap? Nggih, sampun pukul 11 persis ya. Bapak Ibu mandar, mugi-mugi ilmu yang sudah diberikan Allah terhadap hati kita masing-masing menjadi ilmu ingkang manfaat nggih terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.